Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Kali ini kita membicarakan masalah energi getaran. Sehingga kita ingin membuktikan bersama-sama bahwa energi getaran atau energi total getaran atau energi mekanik pada getaran adalah setengah Ka kuadrat. Kita akan buktikan bersama-sama. Ya, skema di samping ini adalah salah satu model yang mudah kita pahami untuk membicarakan energi getaran. Kita buktikan bersama-sama. Jadi skema energi yang paling mudah kita inginkan adalah menggunakan ilustrasi, ya, bahwa titik E dan titik F merupakan titik simpangan terjauh atau amplitude getaran. Kemudian benda bergerak dari titik F menuju ke titik C, maka memiliki simpangan sebesar Y berjarak dari B sampai ke C. Kemudian O sampai C merupakan bentuk amplitude getaran. Pada pelajaran sebelumnya, yaitu persamaan getaran, kita sudah menemukan persamaan simpangan getaran, ya. Paling tidak ada 3 persamaan, ya. Setelah dikuadratkan, masing-masing adalah Y kuadrat sama dengan A kuadrat sin kuadrat omega T, A kuadrat sin kuadrat 2pi per T dikalikan dengan T, kemudian A kuadrat sin kuadrat 2pi Ft. Ini adalah persamaan setelah dikuadratkan. Kemudian persamaan kecepatan getaran, juga ada beberapa persamaan yang kita butuhkan. Salah satunya setelah dikuadratkan kecepatan itu adalah A kuadrat omega kuadrat cos kuadrat omega T. Kemudian selanjutnya adalah A kuadrat 2pi per T dikuadratkan cos kuadrat 2pi per T dikalikan dengan T. Nah, yang terakhir persamaan kecepatan setelah dikuadratkan adalah A kuadrat 4pi kuadrat F kuadrat cos kuadrat 2pi Ft. Jadi kedua persamaan ini, persamaan kecepatan getaran dan simpangan getaran, kita butuhkan untuk menentukan besarnya energi kinetik dan energi potensial atau energi total getaran. Sekarang yang pertama kita bicarakan mengenai energi potensial getaran pada titik C. Persamaan yang dimunculkan adalah setengah KY kuadrat. Jadi EP-nya sama dengan setengah KY kuadrat, maka sama dengan setengah M omega kuadrat dikalikan dengan Y kuadrat. Jadi M omega kuadrat ini sudah dibuktikan pada getaran pada pegas. Selanjutnya bahwa setengah M omega kuadrat ini adalah K, maka ini hasil dikuadratkan dari Y, persamaan simpangannya kalau dikuadratkan menjadi A kuadrat sin kuadrat omega T, maka persamaannya menjadi setengah K A kuadrat sin kuadrat omega T. Ini adalah persamaan yang paling mudah dipahami pada energi potensial. Seterusnya kita bisa temukan kalau menggunakan periode, sehingga persamaannya menjadi EP sama dengan A kuadrat M 2pi kuadrat dibagi dengan T kuadrat sin kuadrat 2pi per T dikalikan dengan T. Seterusnya kalau kita menggunakan besaran pada frekuensi, maka EP-nya sama dengan 2pi kuadrat A kuadrat F kuadrat M sin kuadrat 2pi Ft. Itu adalah persamaan energi potensial pada titik C, sehingga kita bisa mengambil sifatnya atau cirinya adalah fungsi kuadrat sinus pada proses penentuan energi potensial getaran. Sekarang kita menentukan pada energi kinetik getaran pada titik C, maka rumusnya adalah setengah MV kuadrat itu sama dengan setengah M. Ini adalah hasil kuadrat dari kecepatan, maka dengan demikian kita teruskan bersamaannya. Maka kita kumpulkan bahwa M omega kuadrat ini adalah sama dengan K, maka persamaannya menjadi setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T. Seterusnya kalau kita menggunakan periode getaran, maka persamaannya, ya, yang bagian depan ini sama dengan energi potensial, yang membedakan adalah cos kuadrat 2pi per T dikalikan dengan T. Seterusnya juga sama, koefisien bagian depan sama, maka yang membedakan adalah pada koefisien bagian belakang, yaitu sebagai fungsi kuadrat kosinus dari
fungsi sudut pada getaran tersebut, sehingga energi kinetiknya menjadi 2pi kuadrat A kuadrat F kuadrat M cos kuadrat 2pi Ft. Ini adalah persamaan pada energi kinetik getaran. Kita lanjutkan pada energi total getaran. Jadi energi total pada getaran adalah EP ditambah dengan EK adalah bentuk dari energi mekanik, sehingga persamaannya tadi sudah kita ketahui bersama. Yang membedakan adalah fungsi kuadrat sinus dan kosinusnya, sehingga kalau dijumlahkan sin kuadrat omega T ditambah dengan cos kuadrat omega T itu sebenarnya sebagai fungsi dari trigonometri akan menghasilkan harga 1, sehingga cos kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta sama dengan 1, maka energi total getarannya itu sama dengan setengah Ka kuadrat atau berbanding lurus dengan kuadrat amplitudonya. Seterusnya bisa kita lakukan bahwa energi total getaran atau mekaniknya itu 2pi kuadrat A kuadrat F kuadrat dikalikan dengan M. Kalau menggunakan besaran periode getaran, maka persamaannya menjadi M A kuadrat 2pi kuadrat dibagi dengan T kuadrat, sehingga kesimpulannya pada energi total getaran atau energi mekanik pada getaran adalah berbanding lurus dengan kuadrat amplitudonya, konstanta pembandingnya, kuadrat kecepatan sudutnya, kuadrat frekuensinya, dan massa beban pada bandul ayunan. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita peroleh. Sekarang kita kumpulkan semua persamaan-persamaan dari mulai energi potensial dan energi kinetik. Jadi EP-nya sama dengan setengah Ka kuadrat sin kuadrat omega T dan seterusnya ini sama. Kemudian EK-nya adalah sama dengan setengah Ka kuadrat cos kuadrat omega T. Menggunakan frekuensi juga sama persamaannya. Jadi yang membedakan adalah fungsi kuadrat sinus dan fungsi kuadrat kosinusnya, sehingga kesimpulannya energi kinetik dan energi potensial pada getaran berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo, konstanta pembanding, kuadrat kecepatan sudutnya, kuadrat frekuensinya, massa beban pada bandul ayunan, kita tambah dengan kuadrat fungsi sinus pada energi potensial dan kuadrat fungsi kosinus pada energi kinetik. Kita juga bisa mencari bahwa kecepatan di titik C itu bisa dibuktikan bahwa V sama dengan akar A kuadrat dikurangi Y kuadrat, atau kecepatan sudutnya itu bisa diambil bahwa akar dari 1 dikurangi Y dibagi dengan A dikuadratkan. Jadi ini bisa kita buktikan dari persamaan energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik pada getaran. Jadi itu seluruhnya yang kita inginkan. Ini adalah besaran-besaran yang kita inginkan untuk membantu persamaan-persamaan pada energi kinetik, energi potensial, dan energi total getaran. Semuanya menggunakan satuan SI. Itulah pada materi energi getaran. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa energi total getaran atau sama dengan energi mekanik getaran selalu berbanding lurus dengan kuadrat amplitudonya. Selanjutnya kita akan membicarakan permasalahan pada pembahasan soal-soal yang terkait dengan energi getaran, yaitu di sini sudah kita buktikan menjadi setengah Ka kuadrat. Sekarang kita ambil pada soal bagian pertama. Jadi sebuah benda masanya 1 kg bergerak harmonis memenuhi persamaan Y sama dengan sin 2pi T, di mana Y dan T dalam satuan SI. Hitunglah persamaan energi kinetik, energi potensial, dan energi mekaniknya. Yang diketahui ini adalah persamaan sederhana, Y sama dengan sin 2pi T, masanya 1 kg. Jadi penyelesaian yang kita butuhkan, kita data pada
persamaan yang ada dalam soal, kemudian kita turunkan ini menjadi V sama dengan 2pi cos 2pi T dengan omega sama dengan 2pi, kemudian K sama dengan M omega kuadrat. Maka dengan demikian bahwa pada energi kinetik getaran persamaannya adalah setengah MV kuadrat sama dengan setengah dikalikan M 2pi cos 2pi T dikuadratkan dari persamaan kecepatan, sehingga persamaannya kita masukkan angkanya, masanya 1 kg, kemudian ini adalah 2pi dikuadratkan menjadi 4pi kuadrat, cos 2pi dikuadratkan menjadi cos kuadrat 2pi. Maka keseluruhannya persamaan pada energi kinetik getaran adalah 2pi kuadrat cos kuadrat 2pi T dalam satuan Joule. Ini adalah persamaan getaran pada waktu kita menggunakan simpangan sebesar Y sama dengan sin 2pi T. Kita lanjutkan pada energi potensial getaran. Nah, persamaannya adalah setengah KY kuadrat. Maka K-nya diganti dengan M omega kuadrat, kemudian Y-nya adalah sin 2pi T dikuadratkan. Seterusnya kita bisa memasukkan harganya, bahwa M-nya sama dengan 1, maka 2pi dikuadratkan menjadi 4pi kuadrat, maka dikuadratkan sinnya, maka sin kuadrat 2pi T, maka persamaan pada energi potensial adalah 2pi kuadrat sin kuadrat 2pi T. Nah, jadi persamaan kedua ini yang membedakan adalah pada fungsi-fungsi sudutnya yang berbeda. Yang pertama adalah fungsi kosinusnya atau fungsi kuadrat kosinusnya, yang kedua adalah fungsi kuadrat sinusnya. Jadi pada energi potensial dengan energi kinetik demikian. Kemudian kita lanjutkan pada energi mekanik atau energi total getaran. Rumusnya adalah EP ditambah dengan EK. Nah, kita masukkan harganya, maka 2pi kuadrat, ini juga 2pi kuadrat, yang membedakan adalah fungsi sudutnya, maka kita teruskan sehingga 2pi bisa dikalikan dengan sin kuadrat 2pi ditambah dengan cos kuadrat 2pi. Sehingga pada fungsi trigonometri bahwa sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta sama dengan 1, maka ini harganya juga 1. Maka energi total getarannya adalah sebesar 2pi kuadrat dikalikan dengan satuannya adalah Joule. Itulah soal nomor 1. Kita bisa buktikan bersama bahwa ini adalah persamaan energi kinetik, ini persamaan energi potensial, maka hasilnya adalah 2pi kuadrat dalam satuan Joule. Jadi pada koefisien bagian depan ini adalah menunjukkan bahwa itu merupakan bentuk energi mekanik, sehingga berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Pada soal yang kedua, sebuah partikel bergerak harmonis memiliki bilangan gelombang 400 Newton per meter dengan amplitudo 8 cm, kemudian sudut fasenya adalah 30 derajat, maka kita disuruh mencari energi potensial, energi kinetik, dan energi total getaran pada sudut fase 30 derajat. Inilah yang kita ketahui bersama, bahwa harganya adalah K-nya 400 Newton per meter kuadrat, A-nya sama dengan 8 cm, sama dengan 0,08 meter. Berapakah energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik atau energi total getarannya? Penyelesaiannya pada energi potensial getaran, maka persamaan yang kita butuhkan adalah harus sesuai dengan yang diketahui, yaitu KA kuadrat. Ini adalah persamaan yang paling mudah kita pahami untuk menyesuaikan sesuai dengan pada soal yang diketahui. Jadi adalah sin kuadrat theta, maka tetanya sudah ada sebesar 30 derajat. Kita masukkan angkanya, maka setengah dikalikan 400 dikalikan 0,08 kuadrat dikalikan sin kuadrat 30. Kita perhatikan pada sin kuadrat 30 ini adalah sin 30 setengah. Setengah dikuadratkan seperempat, ini dikuadratkan 64 kali 10 pangkat negatif 4, kemudian dikalikan 200, maka hasilnya adalah 32 kali 10 pangkat negatif 2 Joule. Ini adalah besar energi potensial pada waktu amplitudonya
cm. Kemudian kita ambil pada energi kinetik getaran. Nah, persamaan kecepatannya dikuadratkan, maka menemukan menjadi setengah M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T, atau sama dengan setengah KA kuadrat cos kuadrat theta. Nah, ini harga K sudah ada, harga A nya sudah ada, maka lebih baik menggunakan persamaan ini. Sehingga persamaannya setelah dimasukkan nilainya ini menjadi 200 karena sudah dibagi tadi, makanya adalah 64 kali 10 pangkat negatif 4, kemudian cos 30 adalah setengah akar 3 dikuadratkan menjadi 3/4 dikalikan 64 kali 10 pangkat negatif 4 dikalikan 200, maka ketemunya adalah 48 kali 10 pangkat negatif 2 Joule. Sehingga untuk energi mekaniknya dan energi total getarannya adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetiknya. Sehingga nilainya yang dimasukkan adalah 32 kali 10 pangkat negatif 2 ditambah dengan 48 kali 10 pangkat negatif 2, maka ketemunya adalah 80 kali 10 pangkat negatif 2 atau sama dengan 0,8 Joule. Ini bersifat tetap, ya, maka dikatakan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Ini adalah persamaan pada soal yang kedua, ya. Begitu caranya mencarinya. Ya. Kita ambil pada soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga, masanya 1 kg, nah, kemudian melakukan gerak harmonis dengan amplitudo 25 cm, frekuensinya 4 Hz, membentuk sudut 45 derajat. Berapakah energi potensial getaran, energi kinetik getaran, energi total getaran, dan perbandingan energi kinetik dan energi total getarannya. Yang diketahui dalam soal sudah kita lihat, massa sudah ada 1 kg, amplitudo 25 cm atau 0,25 meter atau 1/4 meter. Frekuensinya sama dengan 4 Hz dengan sudut fasenya 45 derajat. Sekarang kita ambil pada energi potensial getaran. Persamaan yang sesuai dengan yang diketahui dalam soal adalah 2pi kuadrat A kuadrat F kuadrat M dikalikan dengan sin kuadrat theta. Sekarang kita masukkan angkanya. Tadi sudah dikatakan bahwa 0,25 meter adalah sama dengan 1/4 meter, maka 2pi kuadrat dikalikan 1/4 kuadrat dikalikan 4 kuadrat dikalikan 1 dikalikan dengan sin kuadrat 45. Jadi sin 45 adalah setengah akar 2 dikuadratkan menjadi setengah, ini hasilnya 1, maka dikalikan dengan 2pi kuadrat, maka hasilnya adalah pi kuadrat dalam satuan Joule, atau dimasukkan 3,14 itu menjadi 9,8569 Joule. Itu adalah besar energi potensialnya. Sekarang pada energi kinetik getaran, persamaannya juga sama, kita ganti dengan cos kuadrat theta dari energi potensialnya, sehingga kita masukkan angkanya. Ini tetap harganya 1 dikalikan 2pi kuadrat, kemudian cos 45 dikuadratkan akan menghasilkan setengah, sehingga energi kinetik getarannya adalah pi kuadrat dalam satuan Joule. Jadi energi potensial dengan energi kinetik memiliki harga yang sama, bisa dipastikan, sehingga energi total getaran adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensialnya. Sehingga persamaannya boleh dilakukan dengan cara demikian. Kita ambil dari bagian depan koefisien pada masing-masing energi kinetik dan energi potensial. Maka dengan demikian, ini harganya 1, maka 1 dikalikan 2pi kuadrat adalah 2pi kuadrat dalam satuan Joule, atau dimasukkan harganya, maka energi total getarannya atau mekaniknya 19,7192 dalam satuan Joule. Maka perbandingannya, yang kita inginkan energi kinetik dengan energi mekaniknya atau energi totalnya adalah bahwa EK dibanding dengan EM atau energi mekaniknya sama dengan pi kuadrat dibanding dengan 2pi kuadrat, sehingga keseluruhannya perbandingannya adalah 1:2.
Itu adalah soal pada nomor 3. Yang penting kita harus mengetahui bahwa energi kinetik, energi potensial atau energi total getaran itu adalah persamaannya tergantung pada keadaan soal yang akan kita kerjakan. Maka salah satu hal kita harus bisa menghafalkan persamaan dari energi getaran. Itulah yang dapat disampaikan pada ketiga soal pada kesempatan kali ini. Semoga ketiga soal tersebut bisa dipahami karena kita sudah bisa membuktikan bahwa energi total getaran adalah setengah Ka kuadrat atau berbanding lurus dengan kuadrat amplitudenya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.